Ciluk. Bah, alhamdulillah ternyata banyak anak-anak bunda ya di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senang dan bahagia belajar bersama ayah bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Abraham mau bercerita tentang kisah Malin Kundang Anak Durhaka. Nah, dengerin ya. Sekarang masih di rumah kan? Masih di rumah kan? 1, 2, 3. Betul. Nah, beginilah ceritanya. Dulu kala ada seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia hidup bersama ibunya, tepatnya di pesisir Sumatera Barat. Ia sangat miskin karena ayahnya sudah lama pergi meninggalkan berlayar dan tidak kembali lagi. Ia punya cita-cita yang sangat kuat, yaitu menjadi pelayar seperti ayahnya. Nah, setelah beranjak dewasa, ia sering datang ke pesisir pantai untuk jadi kuli kapal angkot penumpang. Dan ia saking ketelatenannya dan saking ketangkasannya, sama seorang kapten ditawarin untuk bekerja merantau mengarungi samudera yang luas. Dan akhirnya Malin Kundang sangat gembira karena betapa banyak uang-uang yang akan didapat nanti untuk membahagiakan ibunya. Setelah itu, si Malin Kundang bergegas lari untuk menemui sang ibu, untuk memberitahukan kabar gembira ini. Dan setelah itu, sesampai di rumah, sang ibu menyetujui meskipun dengan berat hati. Sambil air mata berlinangan, akhirnya sang ibu berkata, "Anakku Malin Kundang, berhati-hatilah di tanah perantauan." Nah, akhirnya sang Malin Kundang menjawab pertanyaan sang ibu. "Sudahlah ibu, saya ini ingin bekerja, mencari uang banyak untuk membahagiakan ibu. Ibu tidak usah bersusah payah kerja lagi, cukup saya yang kerja. Sudah ibu, saya mau berangkat. Izinkan saya ibu, saya minta doa restunya agar saya pulang bawa uang banyak." Nah, akhirnya sang ibu mengizinkan si Malin Kundang untuk berangkat. Dan bertahun-tahun lamanya, akhirnya sang ibu sangat merindukan kepulangan anaknya, yaitu Malin Kundang. Setiap saat, setiap hari, sang ibu datang ke pesisir pantai, duduk merenung, menunggu kedatangan anaknya, dan menunggu menghampiri setiap kapal yang datang. Ternyata setiap kapal yang dihampiri, tak satu pun ada yang membawa sang Malin Kundang. Akhirnya dengar-dengar ada berita di sebelah pesisir sana ada banyak orang, berkumpul-kumpul melihat sebuah
kapal sangat besar sedang berlabuh. Konon katanya, pemilik kapal itu adalah pemuda yang sangat kaya raya, saudagar kaya, sedang membagi-bagikan uang kepada orang-orang kampung di sana. Tanpa berpikir panjang, lalu sang ibu Malin Kundang mendekat di mana keramaian itu, dan ternyata betapa kagetnya ibu Malin Kundang. Ternyata di depan melihat sepasang suami istri yang tak lain adalah Malin Kundang, anaknya. Sang ibu sangat percaya karena Malin Kundang punya tanda lahir di tangan. Akhirnya sang ibu segera memeluk sang anaknya, yaitu Malin Kundang, lalu berkata, "Oh, Malin Kundang, anakku, ternyata engkau datang. Ternyata engkau kembali, anakku Malin Kundang. Ibu sangat merindukanmu." Tapi apa? Takdir berkata lain. Tiba-tiba sang istri Malin Kundang bertanya, "Siapa Baginda?" Wanita compang-camping, wanita tua renta. Ia tampak miskin. Bukankah Baginda dulu pernah cerita bahwa ayah ibu Baginda sudah tiada, dan Baginda hidup hanya sebatang kara? Nah, akhirnya dengan rasa malu atas pertanyaan sang istri dan berusaha menutupi kebohongannya, sang Malin Kundang telah menghardik ibunya sendiri dan melepaskan dari pelukannya hingga terjatuh. Sambil berkata, "Hai, siapa kamu ibu tua? Kamu berani-beraninya mengakui kalau kamu adalah ibu saya." Dan akhirnya ibu menangis meronta-ronta dan sambil berkata, "Malin Kundang, anakku, saya ibumu, nak. Saya ibumu." Akhirnya si Malin Kundang semakin marah karena ibunya tak akan pernah menghiraukan kata-kata anaknya. Karena sang ibu berusaha untuk si Malin Kundang tadi mengakui kalau ia ibunya. Tapi Malin Kundang tetap marah dan marah. Akhirnya memanggil awak kapal agar menyeret ibunya dan diturunkan dari kapal. Akhirnya ibunya diseret di tepi pantai. Kemudian atas perlakuan anaknya tadi, si Malin Kundang, sang ibu sangat marah dan merasa sakit hati karena anaknya sudah tidak mau mengakui sebagai ibunya. Dan lalu sang ibu berdoa, "Ya Allah, kalau ia bukan anakku Malin Kundang, maka
mereka buatlah bahagia, dan semoga panjang umur. Dan seandainya dia anak Malin Kundang, kutuk mereka jadi batu. Nah, akhirnya saat itu juga langit menjadi hitam. Akhirnya perahu terombang-ambing. Apa sebabnya? Karena angin terlalu kencang dan petir-petir menggelegar. Air di laut semakin tinggi. Akhirnya menggulung kapal yang sangat besar tadi milik Malin Kundang. Akhirnya tenggelam. Dan itu seketika si Malin Kundang berubah jadi batu. Nah, itulah anak-anak Bunda, cerita dari Bunda Abraham. Semoga anak-anak bisa terhibur, dan anak-anak Bunda supaya tidak boleh durhaka sama orang tua dan nurut sama ayah dan bunda. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan tentunya pakai masker. Dan cukup sekian cerita dari saya. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.